Selamat siang Bruces di rumah, apa kabarnya? Ini kita udah masuk di bulan Oktober ya. Bulan dimana banyak kejadian-kejadian bersejarah ya kan. Mulai dari kesaktian Pancasila, apalagi ya ulang tahunnya Ninong. Jadi ternyata bulan Oktober itu mungkin bagi Bruces semua yang ada di rumah sih banyak ya event-event yang membahagiakan. Lapak Rancak kita kembali ya. Kita kembali selalu setiap minggunya ada untuk memberikan banyak informasi mengenai produk-produk yang ada di Kota Malang. Kalau Bruces mau menghabiskan uang berapa aja, kalau pengen tahu produk-produk apa aja yang udah pernah ada di Lapak Rancak, tonton mulai dari episode pertama. Karena sekarang kita masuk ke episode 16. Episode pertama ada frozen food, episode kedua ada bakso, episode ketiga ada macam-macam. Bisa dicek sendiri di kanal YouTube-nya di Taman Ada Project ya. Setiap kali kita kemukakan sebuah informasi, pasti Anda bisa memetik hikmahnya, memetik manfaatnya, terutama bisa bantu teman-teman dari UKM, pelaku-pelaku UKM untuk menaikkan perekonomian ya Indonesia yang sedang semuanya dunia sih semua mengalaminya. Tapi kita fokus kepada Indonesia, kita bangun Indonesia bersama-sama. Ya nggak setuju kan ya? Silakan. Ya. Setiap saat kan kita istimewa nih tamunya, termasuk yang satu ini. Tapi sebelumnya ini agak garing kali ya kalau nggak ada temanisnya entah kemana dia minta cuti dia cuti hamil. Tapi suaranya ada di sini. Suaranya ada di situ tapi berbet. Biasanya ada temanis yang nemenin kita di sekian sesi. Cek. Biasanya siang-siang itu ada dengar suara-suaranya temanis. Tapi mulai Oktober ini kita maksudnya kita ada konsep baru. Nanti di Ipok Sinau pun juga ada konsep baru. Tapi saya menjamin tidak akan mengurangi isinya, kemenarikannya dan informasinya. Ya terutama tidak mengurangi kegantengan para personil ya. Personilnya siapa? Yang mana? Yang mana yang dibilang ganteng? Terutama yang ditemani sini. Temanis selalu narsis, tapi itulah yang bikin suasana jadi hidup ya. Pas sekarang ini aku punya narsum yang memang oke banget. Memang orangnya sih udah piawai di bidang ini. Maksudnya dalam arti memang di dunia percateringan dia udah terkenal, udah lama. Nanti kita kenalan lebih dekat. Sekarang kita say hello dulu ya. Hai Sis Karina. Selamat siang. Sister Beautiful. Lihat tuh merahnya pipinya tipe-tipe lucu. Sis Karina kenalan dulu dong kita. Oke. Ya, Kenalan. silakan. Saya Karina, owner dari Karina Cake and Catering. Kalau mau intip-intip silakan ada di IG. Di IG-nya ya. Ya. Ini pada pertanyaan di tengah, tapi it's okay. Ya, apa-apa, it's okay. Oh namanya introduction, ya kan? Karina. Boleh. Karina Catering dan Cake, Karina ya. Cake and Catering. Lokasinya di mana? Lokasinya di daerah Sulfat, tepatnya Daerah Sulfat. di Jalan Simpang Sulfat Barat 1, nomor 17. Itu penting karena kalau mau hubungin doi bisa langsung menghubungi Mbak Karin sendiri atau datang ke tempatnya di kantor bisa ya. langsung ke workshop atau mungkin by IG. Oh by IG bisa di DM gitu ya. Atau bisa WA, yes apa. Oke, banyak media, banyak cara untuk menuju ke Karina Catering, ya kan? Oke, sebelum kita kesana-sana banget gitu, pertanyaan pertama adalah Karina Catering ini sebenarnya berdiri tahun berapa sih? Untuk berdirinya kapan tepatnya karena ini memang pertama dari hobi, terus lama-lama jadi usaha dan menghasilkan. Mungkin kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun, Bo. Ternyata enggak sebentar, lama juga. Ya, apa enggak capek? Lah iya, 7 tahun berdiri apa enggak capek? Mungkin bisa capek, tapi kalau inget yang merah-merah enggak capek. Oh itu dia, cuan. Berarti kalau udah usia sekitar 15 tahun nanti tambahin nyonya depannya ya? Betul. Berarti bukan cuman Karina aja, Nyonya Karina. Karena udah 15 tahun, Iya. ngalang-ngaling Nyonya Menir. Aku gak nyebut loh ya. Aku yang nyebut tuh. Gak apa-apa sebut aja. Sebut aja, tidak takut. Karena memang semua mempunyai
tujuan sendiri ya. Kalau misalnya Karina Catering udah dari 7 tahun lalu berdasar pada hobi. Betul. Itu awalnya sebelum jadi catering itu dulunya Mbak Karin ngapain? Jomblo. Ede. Ya memang semua pasti dari jomblo ya. Setelah menikah, akhirnya karena terbiasa kerja, terus jadi ibu rumah tangga bosen mungkin ya. Oh gitu, oh dulu awalnya bekerja. Sip. Lama-lama cari kegiatan-kegiatan, ya bikin-bikin kue sendiri, di foto-foto sendiri, dimakan-makan sendiri. Oh gitu. Perempuan banget ya? Hah? Perempuan banget, jarang laki-laki gitu. Biasanya ngeriwui. Oh iya, kalau buatnya dia pasti nggak mau, tapi ngeriwui ya. Ngeriwui mangan. Terus lama-lama ya karena sosial media ya, akhirnya kita pasang foto, banyak yang komen, banyak yang request ya, akhirnya jadi sebuah usaha. Jadi sebuah Ya, usaha. dari iseng-iseng berhadiah ini. Dari iseng-iseng berhadiah. Kalau ibu-ibu itu biasanya emang kalau iseng-iseng itu emang nyari hadiah ya. Betul. Karena kan yang namanya tambahan income itu bagi kita penting ya. Sangat. Karena gini, kita juga perlu banget yang mementingkan yang namanya outfit, ya nggak sih? Gitu, kita skincare itu penting ya kan ibu-ibu gitu. Karena saya kuat jajan dan kuat shopping, jadi ya cari duit sendirilah. Nah itu bertanggung jawab juga ya bagi wanita. Kepengennya shopping sih nggak selalu cuma minta gitu kan. Kita juga bisa usaha sendiri gitu ya. Iya, Bro, sebelum kelanjutan jangan saya ngingetin ya, karena pandemi masih beredar di luar sana ini wabah-wabah, jadi jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bagaimanapun kita nggak peduli pada diri kita sendiri sih, lingkungan juga kita pedulikan gitu. Kan lebih enak kita sehat-sehat aja daripada saling tidak mempedulikan. Toh itu untuk diri kita sendiri, apalagi untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, ya nggak? Gitu. Oke, lagi kita kembali lagi sebelum yang punya ide ini. Awalnya kerjanya apa antes? Kita ini sebenarnya bukan hanya fokus seperti ini. Jadi memang awalnya apa aja yang bisa dijual. Apa aja yang bisa dijual? Dalam bentuk makanan. Dalam bentuk Ya, makanan. jadi pertama kali dulu itu kita pizza. Oh gitu. Ya. Nah, biasa kan kalau orang Indonesia itu kalau yang ini laku pasti ada followersnya. Ah, udah followersnya. Maksudnya ya. banyak yang ngikutin. Akhirnya lama-kelamaan banyak yang jualannya sama, kita banding setir ke nasi kuning dan teman-temannya. Dan akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang kuliner, terutama kuliner tradisional. Kuliner tradisional. Oh, jadi awalnya pizza dulu ya? Iya, betul. Awalnya pizza. Kita sampai ada lagunya loh tuh. Apa tuh? Aku pizza membuatmu. Sip, betul. Aku pizza membuatmu menjadi jatuh cinta sama Karina Catering. Itu 7 tahun yang lalu itu awalnya dari pizza, ya kan? Ya. Terus kemudian ternyata banyak yang sama, terus bikin sesuatu yang berbeda lagi. Betul. Akhirnya kesini, akhirnya membuat sesuatu yang bersifatnya tradisional dishes ya. Jadi supaya orang-orang itu mengenal image identik dengan Karina Catering ini identik dengan kuliner tradisional. Oh, kayak macam tumpeng kita gitu bikin, ya? Ya, kita bikin brand image sendiri. Untuk membuat brand image sendiri. Jadi biar ya nggak sama lah sama yang lain. Iya betul. Dan itu lebih mengangkat ini ya, kearifan lokal ya. Yap. Iya, biar gak geser sama pizza. Iya. Kalau kita keluar negeri malah yang terkenal ya makanan kita. Nah, Iya. betul sekali. Dan Emang memang gimana? seperti ini jarang yang ngikutin gitu. Oh gitu, Tapi, karena maksudnya tradisional itu. ya, pakem-pakemnya mungkin ada Iya, juga beberapa yang betul. masih harus belajar, masih harus mendalami. Gini ini ada yang misalin ngasih tahu nggak sih misalin kayak orang tua atau nenek atau apa. Kalau bikin kayak begini tuh harus seperti ini gitu tuh masih dikasih tahu atau memang benar-benar mencari sendiri? Ya alhamdulillah saya punya keluarga, masih ada orang tua dan juga ibu mertua yang memang pengalaman di bidang kuliner tradisional. Oh jadi benar-benar itu memang disupport ya. udah ada Sudah yang di ada. atasnya inheritance. Betul. Nih kelihatannya ya. Saya tinggal meneruskan. Pewarisnya ternyata ya itu dia karena memang biasanya sih yang kayak gini-gini nih atas dasar kayak turun temurun karena kalau nggak yang
ketertarikan hari-hari melihat mereka orang tua gitu, kayaknya memang kita ide itu kayak kurang kalau ke arah sana ya. Sesuatu yang tua kan, sesuatu yang diturunkan dari nenek ataupun orang tua gitu ya kan. Yap. Oke, kalau misalin ada orang minta itu, tingkat ketradisionalannya ini hanya khusus di spesialis Jawa atau ada dari berbagai macam daerah ini? Untuk sementara mungkin lebih fokus ke Jawa, tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk seluruh Indonesia ya. Saya sedang mendalami makanan-makanan ataupun jajanan tradisional dari seluruh Indonesia. Misal gitu. ada yang menu khusus ayam betutu kan dari Bali. Bali, ya. Wah, mantap itu. Mantap, atau Sul. nasi liwet mungkin yang Betawi. selama ini kita tahu dari Betawi atau dari Sunda. Jadi, seperti itu. Oh iya, Jangan lo ya, jangan pizza Jawa lo ya. Mungkin bisa saja nanti suatu saat kita bikin pizza, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Nah, itu Misal menarik. Sip. pizza rendang. rendang Ya, ya, ya. gitu. Kan Ya, boleh ya. nggak bisa ya bikin rendang. Bukan nggak bisa, tapi mungkin lebih ahli kita. Kalau gitu saya request. Saya request Apa pizza apa Mas? pizza pelas. Oh boleh. Pelas itu apa? Pepes. Pepes. Loh, tapi sebetulnya pizza pepes juga udah ada. Ya. Jadi Oh, pepes udah ada tuna, ya? jadi Tuna, pizza ya. tuna kan itu bisa. Bumbunya tapi bumbu pepes. Oh, kalau bumbu pepes ya. sebentar. Saya memikirkan bagaimana caranya itu bread, ya roti. Ya, dough-nya itu pakai pepes. Sepertinya Pedas-pedas gimana gitu. sepertinya iya. Kas. Sepertinya ikan cucut kesasar. Rasanya kecut dan nyasar loh, Kak. Sambung. Jadi emang Kak, kalau emang misalin ada gitu ya permintaan khusus itu bisa Bisa aja bayar request ini aja kita. kayak gini ada studi riset pasar dulu nggak sih sebelum bikin kayak gini nih? Yang pasti kalau mungkin studi Malang ya, pasar, khususnya pasar iya. di Malang ya. Kita coba melemparkan dulu, jadi kita bikin dulu misal tadi seperti ini atau mungkin dalam hal lain ya. misalnya. Ngelempar tester berarti. Ya, jadi kita kasih foto aja sih sebenarnya, foto produk gitu. seperti apa, terus pasar ini gimana responnya, kita bisa I lihat see, ya I see, dari I see. misal dari IG gitu aja, kita kasih foto ternyata banyak yang komen, Mbak bagus Mbak, jual gitu. Ya gitu. Jadi memang berdasarkan mulut-mulut tajam netizen. Iya. Ya karena memang promosi yang paling bagus itu sebenarnya memang dari Mulut ke mulut ya. gitu Jadi ya. memang rasa dan juga kualitas Iya, itu betul. nomor Benar. satu. Jaga QC-nya gimana tuh? QC yang pasti diicip ya kalau makanan. Kan masalahnya kalau handmade itu terkadang pas lagi ngerjain versi banyak kan capek tuh. Betul. Atau pas lidah kan bolak-balik coba kadang-kadang nebel tuh. Betul. Ya, kalau ngicipnya satu macam sepiring capek. Ngicip mah sesendok 2 sendok aja lagi namanya cicip. Makanya badan saya segini. Oh ini akibat timbunan Akibat cicipan. Ngicip-ngicip ya. Berarti memang itu adalah lambang kemakmuran. Sebenarnya sih itu juga bukan Mbak, karena memang saya sudah memiliki suatu QC sendiri itu. Jadi semua bahan-bahan yang pasti ditimbang. Standar ya. Sangat akurat. Iya, jadi otomatis kalaupun mungkin sedikit Lus meleset gitu. ya nggak apa-apa lah gitu. Biasa manusia bikinan manusia jadi bukan Iya. pabrikasi ya kan. Iya. Cuman nggak meleset banget karena Iya, memang sudah oke. akurat untuk ditimbang. Udah maksudnya udah punya formula lah ya. Iya. Oke, kalau misalin kayak udah ada gini, apakah ada kayak divisi pengembangan? Misalnya gini, rendangnya kalau rendang sih jangan dibikin jangan diimprove ya. Misalin kayak sate apa atau pernah menciptakan lagi varian-varian baru nggak gitu tuh? Inovasi itu harus. Inovasi itu harus, penting. Bruces jangan lupa ya. Nah. Inovasi itu penting. Kalau pengen diakui dan tetap eksis di Betul. dunia ini, dunia perkulineran, biar nggak sama sama yang lain, Nah. inovasi. Karena memang Cocok. followers itu di mana-mana. Followers ada Ya, di mana-mana. Jadi kita bikin produk baru seminggu 2 minggu pasti udah ada yang lain. Udah ada yang lain. Iya, yang sama gitu. Yang Jadi sama. kita harus Iya, terus iya. inovasi apapun Berarti itu. memang daya cipta, kreasi dan inovasi itu bagi sebuah catering itu penting. penting banget. banget. Ya, Sama banget kayak ya. di musik. Sama kayak di musik ya? Iya betul. Kalau di Harus musik apa? Kreatif Inovasi, juga kan? Kreasi terus apa? Ya mungkin basicnya sama musik itu ya gitu-itu. Tapi kehadiran itu biasanya dengan rasa biasanya. Asik. Dan karakter dari Asik.
autornya kalau penulis. Oh iya betul. Ya contoh kayak apa namanya? Kayak Pak Udin gitu. Anjang deh. Pak Udin tuh. Jempol Pak. Ngeten aja. Saya boleh tanya enggak, Nyai? Kenapa? Gina boleh. Nah ini sebelum lebih jauh, nanti kan bakal dijelaskan mungkin ya. Untuk produknya sendiri yang dihasilkan itu apakah makanan berat atau juga ada makanan ringan kayak jajan atau semua? Tadi Unye kemana? Enggak, saya tadi pas disebutkan itu bayangin barbel soalnya. Kerasa. Makanan berat. Makanan berat. Tadi udah dibilang ada cake, ada juga makanan berat. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah nanti kita akan tahu apa aja jenis makanan itu. Tapi ini belum selesai. Aku masih mau mencari tahu sedikit lagi ya. Sedikit lagi aku akan mencari tahu sesuatu. Sedikit loh ya. Lebih dalam. Sedikit aja ya. Sedikit. Ada yang mau aku tanyain ini lebih dalam sebetulnya. Misalnya gini, kalau di Kaina Catering itu nerima nggak sih? Ini maksudnya gini. Saran atau apa begini, besok kalau misalin bikin yang ini saya pesennya yang ini dong, atau kalau misalin membuat semur saya kepengennya semurnya itu seperti ini. Gitu tuh di-okein atau gini, standar saya dari kami adalah seperti ini. Sistem di Karina gimana? Kalau saya asal semua dapat duit ya. Pengabdian cinta. Iya, betul. Iya, karena bagaimanapun apa gitu yang dicari ya. Kita fleksibel sih. Jadi kita by request, custom ya. Custom. Jadi orang mau request seperti ini, oke, misal nggak pakai daun Mbak, pakein uang gitu. Alasnya uang. Okay. Ya nggak apa-apa asal nominalnya sesuai ya. Oh gitu ya, jadi maksudnya request aja. By request dan fleksibel ya. Berarti nggak punya ini? Selama on track ya, tapi tetap. Ya, oke. Jadi kayak punya emang takaran tersendiri gitu ya. Karena juga nggak mungkin, Mbak saya minta tolong klepon isinya renang gitu kan nggak mungkin ya. Jadi itu kan udah keluar jalur banget. Yang fleksibel aja lah ya. Fleksibel asal tetap on track. Gitu aja. Lo kan siapa tahu mochi juga isinya es krim? Nah, padahal mochi kayak manis sama manis. Manis sama manis masih boleh ya. Mochi Jawa. Itu kalau misalnya pengen tahu ada dish lain misalnya dari, berarti kalau tradisional ini enggak, masih menutup kemungkinan untuk yang oriental atau kontinental gitu berarti? Ya semuanya ada sih sebenarnya. Oh semua ada, jadi nggak melulu-lulu yang sifatnya tradisional. Betul, aja ya. Kita bisa ya ngikutin perkembangan zaman juga, tapi tetap kita sesuaikan. Kalau memang kita bisa buat secara mungkin hanya tampilannya aja atau mungkin rasanya aja tradisional, kemasannya modern, jadi ya mix and match aja lah. Oh ya, kalau masalah ini, masalah packaging. Nah itu tadi juga by request ya. By request juga ya, kayak misalnya kayak gini nih dari bambu, apa namanya Bini? Besek. Ini juga kayak gini nih by request. Iya by request, karena kan seperti ini ya, ini kan jajan pasar nih. Oh iya, jangan menyentuh nama jajan pasar dulu. Jangan menyentuh nama jajan pasar dulu, ini biar saya bukan nanti ya. Jangan mau tahu. Jadi kita juga bisa menyesuaikan kalau sesuai kebutuhan, kalau memang mereka mau yang kemasannya tanpa untuk banyak orang atau untuk seremoni. Kalau seperti ini mungkin personal ya. Itu seperti itu aja ya, by request aja lah. By request, semuanya by request. Versus enaknya nih ya Karina Catering itu membuka offering itu terhadap permintaan Anda apa, karena catering itu bakal melayani, mau dari package yang seperti apa, mau yang rasa juga bagaimana gitu kan. Tapi terus terang sudah ada standar sendiri dari Karina Catering. Jadi memang tidak diragukan lagi karena sudah 7 tahun berdiri menemani. Bisa custom lah istilahnya ya. Tiang listrik di depan. Memang itu jadi mungkin sudah mempunyai brand sendiri dan mempunyai image sendiri. Batuk sedikit dikarenakan saking semangatnya. Soalnya sama Nyai nggak disediakan minum. Ini mana ini Nyai ini? Nyainya di sini saya. Biasanya ada teh, hari ini tidak ada teh jadi garing. Oke, kita lanjutkan lagi deh Ses. Sejauh ini paling jauh hantaran itu kemana? Paling jauh sudah sampai negara seberang. Yakni? Ya ada yang dari ke Hong Kong, ada yang ke Singapura. Hong Kong Simako tradisional itu terus diapain? Tradisional ini di package dalam bentuk kering.
Oh kering ya, ya baiklah. Jadi mungkin Lebih awet ya? Iya betul. Apa itu apa? Ya ada tiwulnya. Oh, kayak jadi gitu. Kita kemas yang kering, kita kirim. Oh gitu. Oh, Ke jadi Hongkong, di sana Kasihan tinggal kan diproses kalau lagi. mereka di luar negeri kita cuman pamerin foto-fotonya. Oh gitu. Aduh, kasihannya dosa itu banget ya sebenarnya saya bisa bayangkan betapa harganya itu shippingnya berapa duit, harga tiwulnya berapa duit Cin. Cuman ya memang mungkin beberapa mungkin tidak di shipping karena memang hand carry ya akhirnya ketika Oh mereka berarti datang ke just tip. sini, iya betul. Oh baiklah. Banyak sekali Ada TKW banyak cara. kita Oh ini gitu ya ya betul pas betul. pulang ke sini. Rindu ya, Iya. rindu makanan dari desa ya, Iya, dari kampung, betul. dari Indonesia gitu. Seperti itu. Paling jauh itu, gila. Ini aku nggak bisa bayangin. Kalau misalin, tapi tiwul-tiwul itu bentuknya tuh maksudnya belum dikukus-kukus gitu Iya ya? betul. kering. Oh, membuat juga formula yang seperti itu? Iya, jadi kita kemas kecil-kecil gitu sekitar 250 gram per Oh gitu. packagingnya. Dan Di sana diolah banyak sendiri itemnya, oleh ya, chef. banyak Oh itemnya. gitu, ya. Bukan hanya tiwul, ada yang Macem-macem. kartonnya, ada ya seperti itulah. Kelapanya Tepung gimana gitu. kelapanya? Ya kalau kelapa kan di sana ada. Oh kirain di Hongkong Iya, ada iya. kelapa, hauce kelapa. Ya jadi gitu, Iya. baiklah. Oh ya di sana juga memang ada pasar-pasar market Asia kan Ya. juga ada di Ya, Vietnam betul. ada. Jadi di bikinnya kayak makanan instan gitu ya. Padahal Ya. nggak instan sebetulnya ya. Iya. Jadi Maksudnya ya instan ininya, semi instan Iya, lah semi instan gitu. ya. Iya, Yang iya. nggak instan yang buatnya, yang masaknya ya tetap aja ya instan sih ya, cuma dikukus Dikukus aja, dikukus iya. aja kok, Iya, iya. gampang sebetulnya, lebih memudahkan berarti ya. Berarti proses terima juga ya Karina Catering untuk segala sesuatunya yang sifatnya bisa dikeringkan dan kemudian bisa diantarkan, bisa pakai just tip kalau yang mau keluar negeri, yang di luar negeri sana yang menginginkan apa tadi namanya? Jajan pasar. Jajan pasar. Tiwul, iya. tiwul. Tiwul dan Jajan teman-temannya. pasar. Dan apa lagi? Selain itu? Madu mongso ya. Madu mongso. Kalau madu Wah, mongso itu sih mantep itu. dia ini ya maksudnya emang awet. Itu juga salah satu Iya, yang jadi. ada. Saya lupa bawa ya. Nah Atau ini nanti salah. ada ya. Karina Catering ini salah sekali. Salah pemirsa. Harusnya itu udah ada dibawa. Supaya yang ada di seluruh penjuru dunia bagian Atlantik sekalipun tahu madu mongso itu seperti apa. Ya enggak sih? Salah satu kuliner tradisional dari nenek moyang. Nenek ya. moyang. Itu dari daerah mana madu mongso? Saya sendiri pernah baca karena Ya. tidak mengalami ya dulu Tidak prosesnya mengalami, ya. ya. Iya. Itu memang dari Indonesia. Jadi memang dari Jawa. Tepatnya Jawa. Tepatnya Jawa. Ya, karena memang bahan dasarnya ketan ya, mungkin yang banyak Beras di ketan Indonesia. yang bisa makan juga mostly kita ya orang Jawa ya. Jawa gitu. Iya. Madu mongso itu makanannya itu legit, versus yang nggak tahu legit dan kemudian dia itu yang Manis. gelap Warnanya gitu loh hitam, karena dia lekat. pakai ketan hitam Ya, ya ketan enggak sih? hitam. Proses pembuatannya itu sangatlah lama. Karena dengan lama itu ditanamkanlah cinta-cinta di dalamnya sehingga Prosesnya kepelet. mahal dan harganya lama. sehingga gimana? Dempal. Prosesnya mahal. Ya, betul. Prosesnya mahal. Harganya pun lama. Jadi nanti contohnya itu ini seperti ini Popeye. Karena aduknya bisa Berhari-hari ya. Masya Allah. Berhari-hari. Proses berhari-hari loh. Coba bayangin kalau misalin itu satu orang, nggak bisa kan menangani satu orang, pasti gantian dong. Tergantung berapa banyaknya sih. Memang kalau madu mongso itu karena prosesnya lama, jadi otomatis biasanya bikinnya langsung banyak. Ya. Oh iya, sekarang bayangin aja. Madu mongso itu pertama prosesnya tape. Ya, Ditape dibikin dulu. lagi, ya betul. Tape ketan ireng itu ya? Ketan hitam. Betul. Ketan hitam. Terus kemudian digulain. Dikukus dulu. Oh dikukus dulu. Dikukus dulu. Aduh, Si ya ketan Allah. hitam ini terus dikasih santan, Kasih santan. diaduk-aduk. Aduh lama. Ini udah nyeritainnya aja udah daripada lama. repot-repot ya sudahlah. Ya, serahkan Karina kepada Catering ahlinya. versus daripada repot-repot, daripada Ya, rempong di betul. rumah, ya enggak sih? Tapi disitulah letak kearifan budaya kita ya. Jadi Betul. mungkin ada filosofinya Ya nih, dari masak. kira-kira filosofinya apa nih? Telaten sabar ya. Iya betul. Baru mau saya sebut. Kalau enggak disebut tadi saya enggak tahu. Wah, capek deh. Jadi pada dasarnya makan makanan yang seperti itu juga punya effort ya. Berhari-hari harus ngaduk gitu. Itu bahan dasarnya juga kalau nggak salah kelapa. Iya. Kelapa aja ada cerita sendiri, ada filosofinya sendiri, Betul. ya kan?
pakainya gula yang pasir atau gula merah? Gula merah, gula aren. ya gula pasir ya. Gula pasir. Gula pasir. Aduh, tapi Itu madu mongso masih tentang madu mongso. Iya. Iya, menceritakan tentang betapa hebatnya madu mongso yang berhari-hari yang tidak ada depan kita. Itu Tapi kita apa? Tunggu tagih ini. sebentar. Madu mongso itu artinya apa? Nanti akan saya sulap sebentar lagi. Sebentar Asik. lagi akan disulap Muncul. madu mongsonya. Jangan khawatir. Artinya apa madu mongso? Apa Dari artinya? dua Madu kata ya. mongso itu madu, itu manis. Manis. Oh, Ya madu iya. mongso itu. Mongso itu adalah masa. Masa. Musim. Ketika ya musim. Oh iya. Jadi memang madu mongso ini dulunya nenek moyang kita ini menghadirkan madu mongso atau buat madu mongsonya di waktu-waktu tertentu, misal Idul Fitri. Idul Fitri. Seperti itu. Lebaran ya. Iya, jadi memang madu mongso ini khas banget. Occasion Ya, tertentu otentik ya. otentik dengan hidangan khas Idul Fitri. Oh gitu. Ya, jadi selama saya menjual ini rata-rata mereka pelanggan itu tertarik dengan, Mbak saya kangen banget ngelihat madu mongso ini. Oh, gitu. Saya jadi keinget kakek nenek saya, jadi nostalgia. Nostalgia. Betul, karena memang sekarang jarang ya ada Jajanan jajanan gitu. seperti itu. Iya, iya. Tapi memang kalau dipikir-pikir maksudnya gini, madu mongso ini apa namanya ya? Kalau orang zaman dulu itu membuat sesuatu mungkin tidak menakar pada kesehatan ya, kayak misalnya tingkat Gula banget. kalori dan sebagainya. Gula Tapi kalau dan hari santan gini, ya. hari gini ya tahu sendiri makanan itu begitu beraneka ragam, bervariasi sehingga kita juga jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Kayaknya tapi lebih kepada yang itu tadi loh, nostalgia ya. Nostalgia. Jadi nggak ada barang kepunahan kalau kita melestarikan, ya nggak sih? Betul, kalau gorengan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Oke. Bruces, ini baru cerita tentang latar belakang dari Karina Catering sendiri ya. Ini baru. Nanti kita akan ketemu lagi gitu. Next pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang yang namanya Tara ini nanti ya. Sama perjalanannya sehingga ini yang akan jadi bahan pilihan ya kan. Untuk saat ini kita break dulu ya. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Oke? Tunggu kami. Dah. Nama kita Lapak Ranca tidak menjual nestapa. Apapun ada di Lapak Ranca ya. Kuliner, kemudian crafting, kemudian jasa. Semua dijual di sini. Kita kan Kemedol Jaya. Semua kita jual tapi tidak menjual nestapa. Itu catatan penting ya. Nestapa itu tidak ada pada diri kami. Kita hanya ada bahagia, hanya ada spirit membangun, ada spirit yang membahagiakan, yang akan membuat apa-apa yang kita ciptakan menjadi lebih punya jiwa. Ya nggak sih? Betul. Nah, Mbak Karina Catering ini memang spesialisnya doi kan ada di wilayah-wilayah tradisional ya. Memang bisa segala macam bisa sesuai dengan request, sesuai dengan order. Cuman doi mempunyai brand sendiri yang image-nya itu adalah something tradisional ya. Jadi memang untuk melestarikan budaya kuliner. Ada panggilan jiwa. Oh, panggilan sebenarnya. jiwa. Ya apa cara manggilnya? Hai. Hai, hai kesini kalau mau yang tradisional di mari gitu ya. Oke. Kak, berarti kalau tradisional itu semacam kayak misalnya nasi kuning. Betul. Gitu ya, nasi unik, nasi uduk, terus Tumpeng kemudian dan tumpeng teman-temannya. dan teman-temannya. Terus kemudian jajan pasar dan Iya. teman-temannya. Itu jajan pasar itu murni kayak misalnya hanya jajan pasar itu atau yang performanya itu yang sampai salto-salto silat-silat gitu. Ya Apapun. seheboh mungkin. Seheboh mungkin. Salto-salto gitu. dijabanin. Dijabanin kalau bisa yang bisa salto bahkan sampai salting. Yang penting gak berantakan ya. Dijabanin. Ya gitu. Apa best sellernya Karina sendiri apa? Yang untuk tradisional itu apa aja? Semua yang berbau tradisional. Berbau tradisional itu semuanya best seller. Tadi kan bilang yang bahwa saya nanti akan disulap menjadi ada dari tidak ada tadi. Kita ngebahas tadi madu mongso. Betul. Manis yang musim. Musim yang Musim manis. Manis yang musim yang manis itu maksudnya berarti ya Sweet season. sweet season. Bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya madu Inggrisnya mongso sweet season. Iya. Betul. boleh. Tapi itu kayaknya kalau sweet season itu jadi kesannya itu kayak di Khusus aja ya. occasion yang spesial gitu. Dan bisa dijual lebih mahal loh. Ayo, saya punya buktinya. Ya nih, Ini kopi hitam Kopi 2.000 satu cangkir. Kalau harganya black coffee bisa 10 sampai 25 ribu. iya, hanya perkara masalah ganti anunya ya. nama. Ganti nama aja ya. Berarti
kekuatan Penamaan. apa? Bahasa Pencitraan. itu iya image banget bahwasanya kalau bule itu kayaknya keren. Padahal madu mongso is very keren, lebih keren daripada sweet itu tadi ya. Kan sulit. Kalau nenek-nenek kita ngomong gitu sulit. Udah gitu nanti ada yang salah baca sweat season meneh. Sweat jadinya keringetan. Musim keringet ya. Pelayon. Keblibet sweat. Sweat susah ya Burses. Oke, ini sudah ada di depan kita ini yang tradisional tadi itu. Ya kan? Dari penampakan yang sangat sweet ini tadi. Ini bukan yang madu mongso yang ini yang warna-warni. Dari penampilannya itu sebetulnya kayak memang zaman lawas banget ya. Mesti gonjreng ya. Betul. Mesti yang benar-benar yang eye catch. Iya. Karena apa? Atau mungkin zaman dulu mungkin variasi kertas itu enggak terlalu banyak ya? Atau Saya memang berusaha memang mempertahankan ketradisionalnya. kertas apa nih namanya? Kertas apa ya? Kertas krep ya, kertas jagung gitu ya. Kertas jagung kayaknya, kertas apa sih? Kertas sumbo. Loh, iya kan? Ini yang bisa Warna-warni ya. Warna-warni itu buat kan. warnain gitu Warnain ya. itu. Oh iya iya. Tapi kalau nggak salah dulu itu dia rambutnya juis. Kelamaan Bu. Kalau ini atas Kalau saya harus kebutuhan dandanin pasar. ini. Jadi emang harus disisirin dulu ini. Ini Burses, inilah yang dikatakan dia madu mongso. Bagi yang tidak kenal madu mongso, yuk kita unwrapping. Unboxing. Iya. Unwrapping kali ini ya. Oke. Ayo buka dong. Kayak apa gue pengen tahu. Silahkan. Oh, saya. Karena saya sudah sering. Ini sebetulnya biasanya ini ada teman di sini yang suka-suka. Temani setengah sial sekarang ya. Gak bisa ije-ije. Mas Pet, tisunya tolong dong. Halo. Oh iya, memang benar-benar effort. Masih ada lagi plastik di dalamnya. Iya, biar nggak berminyak. Biar sih nggak sebenarnya berminyak. ya. Oh iya, wah ini pun plastiknya double. Iya. Bener-bener Kita luar jaga biasa kualitas nih, lah. Jaga kualitas supaya nggak belepotan. Betul. Sebetulnya bisa nggak sih makan cuma dipencet gitu aja? Oh boleh, boleh. Memang begitu cara makannya. Tapi nanti saya. Ada yang ketinggalan. Ini ketinggalan, sisa-sisa di sini. Kayak gini. Wah ini kalau misalin, oh lah. Asik. Langsung dia. Ini namanya madu mongso yang lagi, loh. Dikasih tonjuk Pak. Lah seperti itu. Oke. Review, Ya apa review. ya apa rasanya Nyi? Ya apa rasanya Nyi? Yang sana bilang itu belum. Padahal. Jangan. Itu sangat menyusahkan kalau sampai nyoba sampai meninggal itu menyusahkan. Caption anak-anak murid zaman Anak now anak ya. Honestly, this is so good. Honestly. It's like want to die. Ya, Bang? Till you want to die. Kan soalnya tadi kan, jujur ini enak banget ya. Rasanya mau meninggal. Apalagi Saya ya ini itu gini, ya yang madu mongso ini apa nggak ada di acara nikahan ya? Oh iya, kan Ada ya? acara-acara sweet tuh menikah ya kan? ya memang ini Oh, hantaran biasanya. kebetulan Itu saya tadi mikir gitu. pesanan untuk hantaran pernikahan. Iya, Hantaran iya. pernikahan. Jadi memang filosofi balik lagi ya kita Manis ngomong itu filosofi tadi, ya bahwa suatu pernikahan itu kalau orang Jawa biar lengket-lengket Oh, gitu. kebanyakan jajanannya atau kue-kue Hantarannya hantarannya semuanya yang lengket. berbahan dasar ketan Oh gitu. manis. Tapi itu Nah, terbukti nggak sih? Gitu itu terbukti nggak sih? Saya cuman ngikutin ya belajar dari Insya Allah gitu belajar yang dari namanya doa nenek-nenek, ya kan. Betul. Orang zaman ada filosofinya. dulu kan memang memang. serba simbol gitu kan ya, Betul. serba kayak apa namanya semiotik gitu, Iya. sebuah lambang-lambang Semuanya gitu ya, dikait-kaitkan lah. dikait-kaitkan. Tapi memang Tapi kalau emang memang bener kita sih punya ya dasarnya atau ya filosofinya betul. nyambung banget. Enggak, maksudnya bukan sesuatu yang ngarang gitu, Betul. orang zaman dulu pengen yang seperti ini ya kan. Betul. Oke, berarti salah satu lagi referensi buat Burses semua yang bikin acara, mau acara itu adat atau gimana. Kalau pengen yang lengket-lengket itu tadi kayak apa tadi? Madu mongso, kemudian enak loh. apa lagi? Wajik, tetel. Nah jangan lupa ya, Karina Catering bersedia menerima orderan yang seperti itu, oke? Nah sekarang kita coba unwrapping yang ini. Si jajanan pasar yang dibungkus dan dipitai kemenyek sekali, hijau-hijau ya kan, kayak Oke, baju-baju kita. Sambil buka kemasan itu ya. Sambil buka. Kita bersedia untuk ditanyain berapa nilainya ini. Oh iya, boleh. Sembari bertanya boleh. Ini saya unwrap dulu, sembari bertanya juga boleh.
Ini sepertinya Mbak Karina kok kayaknya agak sulit. Agak-agak nggak Agak nggak rela karena mungkin pasti ini kalau udah nggak rela ini kayaknya sesuatu yang istimewa. Butuh perjuangan. Tapi memang iya, itu juga filosofi. Kalau mendapatkan apa-apa itu serba mudah. Ini saya lama-lama kok gemes ya. Ini gemes pakai banget sehingga mengandung kesulitan. Saya nggak minta tolong karena nanti pasti akan ada banyak volunteer yang mencobanya. Yang bersedia. Oh ya, pas ya hari volunteer day. Oh wow, this is good. Ini saya bilang ini kasih dekat-dekat sayang, sini dekat-dekat mama. Ya kan, lihat nih. Yang datang duluan malah si Lalat. Iya. Jangan. Lalat pun mengerti. Ini ada kayak tumpeng gitu ya. Jadi dia semacam kayak ditata sedemikian apik, asik, sedemikian apik, warna-warni. Kayaknya tradisional itu cenderung juga dengan warna-warni, pasti mengandung keceriaan. Jangan ada nestapa, tidak pakai sedih. Jadi yang manis-manis aja. Sip. Ada gulanya, look. Sudah disediakan juga gulanya. Isinya ada ketan, bubuk. Itu yang merah-merah apa namanya? Horok. Nah itu sulit. Itu saya sulit. Ya coba ngomongnya. Udah, makain aja. Yang hitam-hitam ini adalah? Gatot. Adalah Pak Gatot. Ya, Gatot kaca. Gatot kaca. Ini kenapa namanya jadi Gatot? Ada juga filosofi? Enggak juga. Oh belum sempat mendalami? Belum. Yang jagung ini? Bledus kalau orang Malang ya. Apa? Iya. Orang Malang bilangnya bledus. Memang namanya beda-beda. Ada di daerah namanya grontol. Oh gitu. Ya, tapi pada dasarnya bledus. Lah ini kalau di Gorontalo namanya milu. Ya. Di mana Gorontalo? Gorontalo. Iya. Milu ya? Milu namanya. Sebenarnya sih sama aja ya, cuman di masing-masing daerah iya. Daerah namanya beda gitu. Saya pikir milu huta itu, bukan ya? Beda ya? Apa itu? Milu huta yang ada jagungnya itu. Itu juga bisa, iya. Oh, itu gitu bahan, milu itu adalah jagung. Oh iya. Gitu. Jadi memang berbase jagung. Yang ini apa nih yang mengandung tumpeng? Tumpeng itu tiwul. Tiwul. Oh Tuil. inilah yang dikirim-kirim tadi? Ya. Baiklah. Terus kemudian yang hijau? Hijau itu juga horok-horok. Oh, jadi ada dua. dua. Colorful, kita gitu. kasih pewarna alami. Pewarna alami ya? Atau pewarna untuk khusus untuk makanan Khusus ya? Food makanan, ya? Food grade. Food grade. Ini semua dijamin aman jaya. Dijamin halal. Halal. Tidak mengandung apa-apa, tapi Sehat. mengandung enak. Hanya mengandung enak, tidak mengandung apa-apa. Sehat, dikarenakan dia tidak ada minyak. Minyak betul. Cuman kelapanya mengandung non kolesterol. Kalau kelapanya kan nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, ini tapi kelapanya dikukus. Iya betul, dikukus dulu. Biar tahan awet ya. juga lama, biar awet gitu. Oke, begini loh tampilan yang tradisional ini memang menarik banget. Berwarna-warni, so colorful. Kemudian ini rasanya kayak apa nih? Nanti. Karena sayang ini. Kalau mau rasain nanti kita rasain bareng-bareng, kita review bareng-bareng. Dengan warna-warni yang seperti ini bagaimana orang tidak tertarik ya? Sebetulnya makanan tradisional itu mungkin ya. Kenapa kok anak-anak sekarang nggak tertarik? Mungkin dari rasa karena cuman gitu-gitu aja ya. Flat ya. Karena karbo dan karbo. Ya Ya nggak? Tidak ada fatnya. Sebenarnya bikin enak dari suatu masakan kan minyak, butter, betul. Ya kan, mentega, margarin gitu kan. Spicy ya. Spicy dan memang itu ada yang rasa harum, rasa apa. Nah kalau ini jangan khawatir karena memang tradisional ya. Penampakan tradisional dengan daun pandangnya pasti harum alami gitu ya. Lihat nih, makanan tradisional punya ciri itu dia sangat colorful, ya. Dia sangat menggoda selera. Memang selera itu digoda kalau nggak dari bau, dari warna, dari tampilan, ya, dari performnya gitu. Dari bakulnya juga, Mbak, mestinya ya. Ya kudu kemenye, kudu lamis, ya. Dari bakulnya juga. Kalau bakulnya acak adul ya, wassalam sekian terima kasih nanti. Bakulnya adem ayam repot. Nah kalau adem ayam repot juga. Ya. Jadi gini, pertanyaan saya selanjutnya. Sekarang kita menginjak dengan range harga dong ya. Tadi udah tahu bahwasanya karena catering itu specials for traditional gitu, dish gitu dan traditional snacks gitu. Kalau yang kayak gini, yang warna-warni dalam hidup ini, yang cantik manyi-manyi ini berapa duit ini tadi? Oke, saya jual per 250 gram. 250 gram. 15 pieces. 15 pieces. Itu at least ya. Kira-kira. Untuk harganya 33.000.
33.000 itu dapat 15 dan kalian nggak ngerasain betapa capeknya sampai tangan jadi gempal ya kan? Tekel. Hah? Sampai tekel. Sampai itu apa? Istilahnya Bu Manajer, tekel. Sampai tekel. Dan kemudian mungkin rasa-rasanya menjadi lebih gurih dikarenakan kita punya ini ya. Tetesan. Sweat. Enggak dong ya. Enggak lah. Itu hanya lain termisu kami. Enggak tambah-tambahan. Enggak pakai tambahan keringat enggak, tapi kan bagaimanapun mengadu sekian hari itu kan butuh ketahanan fisik ya. Pakai susu enggak? Pakai susu enggak? Iya, harus ada kembalian dong. Iya. Oh, ini apa yang dibahas ini? Harus ada susu dan kembalian. Perlu 33.000 untuk 15 pieces madu mongso dengan yang tadi hauce secingping tadi ya. Iya. Want to die tadi ya. Kalau die terus gimana cara ngerasainnya? Jangan Want to gitu. die. Hampir melayang aja gitu, jangan sampai die. Karena next harus ngerasain ini lagi gitu ya kan. Ini 33.000 untuk 15 pieces at least 250 gram plus minus ya karena nggak mungkin juga pas gitu ya. Pasti pas. Yang nggak tahu 250 gram mungkin seperempat Pasti kilo. lebih sih kalau pasti itu. lebih kalau kurang enggak. Berarti kita nggak bisa cincai Jin. Ya pas ya sudah pas 250 Sih, aja karena segitu. pieces ini ditimbang. Per pieces ini ditimbang. Ya. Ditimbang udah jadi yang warna-warni gini. Oh bukan. Oh enggak Iya, jadi. jadi Oh waktu bersihnya ya. pas lagi bugilnya itu ya. Pas Belum Belum nitonya dibajuin. gitu. baru di Ya kan siapa bentuknya tahu ini begini. kertasnya ini udah yang sekian 0, sekian gram Ya. sendiri ya kan. Cakep kan ya, cakep. Lah kalau yang kayak gini, yang tampilan dalam satu besek ini, kayak gini dijual pernah begini model atau memang yang versi gede-gede atau yang per item? Untuk jajan pasar ini banyak modelnya. Jadi ada yang kemasannya besek, ada yang kemasannya mika. Kemasan besek, kemasan mika. Iya, terus ada yang tampah juga. Oh, Tampah yang ya? gede, oh Iya, berarti untuk tampah. yang hantaran-hantaran apa segala Iya, macam itu ya, atau acara-acara untuk gitu. Acara-acara seremonial yang butuh banyak orang juga ada. Bahkan juga bisa juga kita buat tumpeng yang besar yang Tumpeng yang untuk 50 besar. orang itu juga Oh ada. iya. Ada. Itu range harganya dari berapa sis? Range harga mulai dari 15.000 aja. Oh berarti yang mika kecil-kecil Kecil, gitu, betul. 15.000 sampai Sampai 500.000. tildai. Sampai Ya, 500.000. sampai tatar hingga juga bisa karena memang kita menyesuaikan kebutuhan untuk berapa porsinya ya. Porsi dan Request lah. Sesuai itu budget bisa juga ya. menentukan budgetnya dari Pelanggan. pelanggan. Oh juga Betul. bisa ya. Iya. Bisa juga. Jadi misalnya saya punya budget, saya nggak dibikinin satu tampihan gitu yang harganya misalnya 250.000 gitu ya. Bisa juga Ya. sih seperti itu. Dikondisikan aja bagaimana permintaannya. Dikondisikan Ini, sesuai dengan permintaan. Ada Gimana? pertanyaan dari Bu Manajer ini. Iya, apa Bu? Custom kemasan bisa ya? Custom kemasan. Bisa. Makanya tadi ada yang Ya, kemasan besek, ada yang kemasan mika, tergantung untuk kebutuhan aja. Tergantung sesuai dengan kebutuhan maunya bagaimana gitu ya. Betul. Jadi kalau ada budget sekitar 250 tapi minta aneh-aneh ganti batako aja. Oh Mbak ya Anies. gini dulu. Ya diarahkan dulu Ya lah. begini dulu Anda langsung gitu. Mbak 15.000 untuk 50 orang boleh bisa. Boleh. Ledusnya satu-satu. Satu-satu. Enggak apa beratnya tetap tapi pakai batako. Pemberatnya bataku. Oh, baru mau beli harga grosir. Jadi Boleh reseller kalau ya? untuk jadi reseller bisa banget. Oh, bisa juga menerima juga untuk reseller ya. Terutama untuk lebaran ya. Untuk lebaran ini kita sudah tahun ke-4 atau ke-5 produk Oh, madu iya, mongso ini best seller. Best seller. Jadi banyak sekali yang mau untuk jadi reseller. Mbak, boleh dong saya bantuin. Ini kalau jualan. reseller harganya cincin. Beda dong. Oh, beda dong. Versus kalau mau jadi resellernya boleh loh ya. Boleh banget. Karina Catering bisa ada di intip IG-nya di Karina Cake and Catering. Terus kemudian ada Facebooknya. Ada, tapi untuk Facebook saya jarang sekarang udah ya. Udah Karena jarang. nggak sempet Jangan juga. salah, Facebook itu maksudnya jarang upload. Jarang ya. Oh jarang, Tapi nanti masih kita bantu ngirip-ngirip upload aja. deh. Ya, kita cuma kita bantu-bantuin upload nanti. Nanti juga ada price listnya di sana ya. Sudah ada price Ada list. ada. Di IG itu ya. Ada. Oke. Bisa harga ini untuk occasion khusus. Saya tanya ini, kalau yang jajanan pasar seperti ini paling bertahan dia berapa lama? Maksudnya untuk Sorry. bertahan satu hari. Iya bertahan ya. untuk misalnya dia nggak berjamur, dia nggak basi, ini kan makanan tradisional tanpa pengawet kan? Ya, cuma 1 hari. 1 hari doang ya.
Jadi saya biasanya kalau memang ada yang mau pesen, pasti saya tanya acara jam Untuk berapa. kapan? Oh jam berapa? Jadi Karena supaya dia sebisa bertahan mungkin ya. kita buat fresh. Tetap sebisa mungkin tetap fresh gitu ya. Tapi kalau misalnya gini nih, mungkin saya mau ngadakan perjalanan gitu. Misalnya untuk besok, supaya bisa besok, itu ada tips? Diapain? Gak bisa Itu ya? tadi dimasak sendiri. Oh dimasak Pakai sendiri. yang instan ya. Oh, jadi pilihannya adalah instan. Ini nggak bisa yang maksudnya diangetin lagi gitu. Bisa diangetin lagi, cuma pasti akan mengubah Rasa, iya karena dipanaskan ya. Kecuali kalau ditambah suka lagi. dingin, betah dingin taruh di Ditaruh di kulkas. anu ya, iya. Ya. Di apa, Tapi kalau di kulkas ya? kulkas bahan-bahan seperti ini kan Kering. cepat keras, Iya, kan betul, kering kering. gitu. Iya, iya. Ya memang bagaimanapun ya enakan langsung sekali pesen yang Betul. sekali makan ya kan. Nah maksudnya kayak misalnya hantaran-hantaran yang jauh-jauh itu loh kan kalau kayak gini-gini kan jadi repot ya. Misalnya untuk pagi diambil sampai sore aman lah insya Allah. Kalau masih sore Iya, masih masih aman bisa lah ya. lah. Misalnya gini, kita nih ada catering ada di Malang, tapi ini perhelatan adanya di Solo gitu. Sekarang kan ada tol. Oh iya. Tapi Mengandalkan tol. Lebih Ya. aman lagi Ya, kalau lebih diambil, ini janjian ya. Nanti saya ambil gini Mbak jam 7 pagi gitu. Itu setengah 8 udah habis itu lebih bagus. Acara jam 10. aja jam 11 setengah 8 udah Itu habis. kalau Anda yang pesan, Pak. Oke, setelah itu produk Karina Catering yang snacksnya tadi, kan ada snacks and catering ya. Snacknya ini apa aja selain yang madu mongso? Untuk snack sih kebanyakan kue-kue basah ya. Kue-kue basah, oh kayak kayak snack, box gitu betul, ya. Snack box gitu. Iya. Atau occasional kita kadang buka order seperti yang lagi ngehits sekarang ini pastel bihun. Pastel bihun. Ya, jadi zaman dulu juga ya emang balik ngehits, lagi. emang ya. ngehits kayaknya. Berarti saya kemana aja nih pastel bihun ini, halo apa kabar, saya kok ketinggalan. Padahal golongan pastry itu saya paling suka gitu. Pastel bihun ya, pastel bihun itu kalau nggak salah gini, di Makassar itu Jalan Kote. Jalan Kote. Iya, itu dia bukan kekinian tapi emang every day dari tahun dulu Kan sekarang kembali ya. lagi kan tradisional kita basic ya. Ya, basic tradisional ya. Jalan Kote itu performanya itu ada sambelnya. Betul. Kalau kita enggak cukup cabai aja deh. Cukup cabai aja. Oh, dicocol gitu ya? More simple aja. Lebih simple aja, disesuaikan. iya. Kalau di sana memang orang nggak terlalu suka makan cabai cabai yang buah-buah yang hijau itu enggak. Emang lebih suka mereka itu yang Sambalnya. sambelnya tuh encer, asam manis gitu tapi emang endes gitu ya. Endes bembes. Boleh kapan-kapan dibikinin Bu? Oh boleh. Saya ada Kok pertanyaan ini bisa? buat Nyai sama narasumber. Gimana? Tadi kan ngomong soal sambal ini. Sambel. Sambal apa yang paling susah dimakan? Sambal apa susah dimakan? Ya. Balado. Apa? Sambal yang paling susah dimakan. Sambal apaan nih? Pas Pas deh gue mah. sambal menyelam minum air. Oh, iya. Sambal menyelam minum air kepanasan semua Bu. Hah? Sambal dibuang ke air gitu, kita terus menyelam. Ini misalnya anak kecil itu pasti anunya ke situ ya. Sambal menyelam minum air. Iya memang. Meskipun Ribet ya. Ribet. Meskipun temanis nggak ada di samping saya dengan nyanyiannya, tetap aja pedes dia kalau ngomong. Tetap pedas. Tetap pedes. Ya, Pokoknya apalagi sudah kalau dikasih pegang kopi gitar. pedes dia. Oke, snacks bisa yang snack box dengan isian berapa aja boleh? 2, 3. By request. By request. Kira-kira itu range harganya? Mulai dari harga 3.000-an. Mulai harga dari 3.000 per piecesnya. Itu apa biasanya kalau 3.000? Kue-kue seperti memang kebanyakan dari kami itu produknya homemade ya atau handmade ya. Handmade. Ya jadi misal seperti sosis Solo. Sosis Solo. Lemper. Ya tetap tradisional juga kue-kue, ya. ya lumpur. Itu cake potong gitu juga? Cake potong iya cuman rata-rata. Ya. Kok nggak ada yang milih ya? Gak ada. Rata-rata yang laris justru malah yang ribet-ribet kita bikin Karena- yang satu-satu itu. Karena memang dia spesialisnya di situ. Memang spesialis ribet. Ya, betul ribet. Tapi kan maksudnya ada kepuasan tersendiri dengan keribetan itu gitu. Kalau boleh tanya Karina Catering itu saat ini gitu. Oke kita tadi udah ngomongin tentang masalah ini, kita ngomongin tentang ini pasar sendiri. Jadi kayak gini, pasar di Malang atas dasar pengetahuan umum seorang catering gitu ya. Masakan yang paling diminati selama ini di Karina Catering sendiri itu apa sebetulnya?
balik lagi yang tradisional. Hanyalah itu? Yang Benar-benar cuman tradisional. itu? Karena memang mungkin ya para pelanggan saya sudah saya brainstorming. Wow, udah dicuci otaknya Dicuci Jin. otaknya. Cuci otak pakai Brainstorm. Pakai tradisional. masakan tradisional ini. Masakan Jadi tradisional. apa yang saya upload atau mungkin apa yang saya coba tanamkan ya memang tradisional ini. Yang hanya tradisional, Ya, jadi versus gampang banget ketika mencari sesuatu yang tradisional, ya sudah yang teringat pasti kami. pasti Karina Catering ya. Kalau tradisional ingatlah Karina Catering gitu. Sekarang saya mau bertanya yang lebih dalam lagi soal tentang masalah sesuatu yang sifatnya ke income ya. 7 tahun lalu berdiri, kemudian sampai detik ini tertinggi pendapatan dari Karina Catering itu tahun keberapa? Untung nggak ditanya nominalnya. Loh jelas tanya nanti. Bilang apa? Ya tanya nanti. Udah deg-degan loh tadi. Tenang, petugas pajak nggak bakal tahu. Kita kan nggak, kita ngomong itu bisik-bisik. Sadar taat pajak. Sadar pajak penting ya Bruces, meskipun ya bagaimanapun NPWP tetap punya kok, ya kan. Karena biasa main tender kayaknya doi. Hai. Gimana? Yang paling tertinggi selama pengalaman 7 tahun menjadi catering? 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Jujur ketika itu kami sedang di atas mungkin ya. Dalam artian belum banyak yang ngikutin. Belum banyak yang ngikutin. Ya, dan memang waktu itu memang jadi best seller banget gitu. Oh gitu. Terus 3-4 tahun yang lalu itu berarti around 2017? 2017. Betul. Karena memang setelah kami 2 tahun ini itu lebih fokus ke catering harian karyawan. Oh catering harian. Oh ini suatu bentuk ekspansi dong ini. Betul. Alhamdulillah kami bisa ekspansi, ada bidang khusus yang menangani catering harian karyawan. Catering harian karyawan. Gitu. Jadi masih banyak membuka offering buat perusahaan-perusahaan lain yang mau catering dong ya? Boleh. Oke. Karena salah satu atau dua klien kami ini adalah salah satu tenan besar nasional. Tenan besar nasional Ya. di sebuah mall Iya di mall-mall. Oh di mall. Ada di seluruh Indonesia. Oh mall yang ada di seluruh Indonesia. Yang ada merah. Bisa menebak, kalau bisa menebak hadiah untuk Anda. Jualan. Jangan dikasih clue dulu. Mall itu apa? Boleh mall? ditebak. Apa? Mall ya? Mall Mall ya di Indonesia. mall. Coba ditebak. Mall. Ada di Malang. Bukan Town Square. Bukan Town Square. Bukan Town Square. Bukan juga. Mallnya, Deket-deket. tenannya. Tinannya Pak. Oh gitu. Ya udah, nggak dapet tetot buat saya. Ya, jadi Tetot, alhamdulillah ya. kami dikasih kepercayaan untuk menangani dan mungkin akhirnya jadi terpecah fokus ya. Kami harus fokus dulu untuk sementara. Fokus Tapi dulu juga untuk tidak menutup kemungkinan untuk ini tetap jalan karena memang ini sudah yang awal. Jadi harus tetap komitmen dan konsisten. Baik. Mungkin di S Hardware, bukan? Tahu, jangan sebut merek dong. Enggak apa-apa. Kok jadi dibagi? Kok tahu dia? Saya terawang. Kayaknya gini-gini tadi tuh mikir. Oh baiklah, gitu ketahuan. Jadi juraganya ada di sini ya. Asik. Pakai shot lah ya. Pakai aswik gitu. Asik. Jadi Bruces, salah satu isi Malang punya juga produksi, boleh dibilang cateringnya udah bertahan lama dari 7 tahun yang lalu bergerak di bidang yang spesialisnya di tradisional ya. Mengutamakan tradisional dan memang mau nge-brand dirinya menjadi catering tradisional. Bruces kalau misalnya nanti suatu saat pengen tahu jangan ragu untuk buka kanal di Taman Ada Project ya. Ada Karina Cake and Catering di situ. Nanti bisa lihat. Nanti akan dikasih slide gitu yang produk-produknya Karina ya. Bisa juga nanti ada di sini nih di WhatsApp ya ada, nanti di description box ya. Ada juga di apa ini namanya di Facebooknya, ada juga di IG-nya gitu ya. Ada semua nanti di sini dikasih lihat ya. Kalau mau tanya-tanya tentang harga juga bisa ya. Kalau saya yang pesen beda. Beda. Saya lewat email biasanya. Oh lewat
Lewat email Kok buka nggak pakai surat aja Pak? Surat. Loh, boleh. Dia memang suka ngerepotin. Oke, Bruces, mungkin untuk terakhir ada nggak tips buat Bruces semua yang ada di rumah gitu, kalau kepengen punya usaha atau bagi-bagilah spirit berdagangnya gitu. Bagi-bagi tip nih, mau dong saya? Bagi-bagi tips iya. Tipsnya Tapi dalam kalau bentuk kamu rupiah nggak atau boleh, bentuk dolar kan? tapi nggak boleh niru makanan tradisional, nggak inovasi. Tapi silakan sih sebetulnya. Silakan. Jadi untuk Bro and Sis semua, kalau memang mau usaha, yang pasti lakukan dulu. Nah, Jangan mikir, jangan kebanyakan mikir. jangan kebanyakan mikir. Lakukan Lakukan aja saja. dulu. Just do it your Just do best. it, ya. Dan nanti pasti kan bakal ketahuan ya lama-lama passion kita di mana, Passion di mana, pangsa pasar kita di mana. Pangsa pasar di mana. Ya. Dan kemudian mungkin marketing, bagi untuk marketingnya gimana? Ada tips untuk marketing? Ya itu tadi semua dijalanin, kalau memang kita sudah jalanin mulai dari produk knowledge kita, di foto-foto yang cantik, yang bagus, yang menarik, diposting gitu ya. Pasti dong ada yang komen 1 atau 2 dan itu tinggal diteruskan. Kalau punya modal lebih boleh bagi-bagi tester. Oh gitu ya. Jadi itu tipsnya ya. Salah satu usaha untuk marketingnya juga di situ ya. Jadi kalau orang nggak dites kan juga mungkin nggak ngerti ya. Iya betul. Kalau ada modal banyak bisa juga untuk tester. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Sis Karina. Apa coba yang nggak mungkin tidak diambil manfaatnya? Pasti banyak. Dari obrolan kita yang dari setengah jam yang lalu hingga 1 jam ini gitu. Anda pasti tahu, Anda pasti udah yang punya, oh aku bakal ini, aku mau ini. Kalau misalnya ada seorang customer, oke, aku akan nanti lihat, aku akan search itu yang namanya Karina Catering, baik di map, baik maupun di IG-nya, di FB-nya, segala informasi cari. Di kanal YouTube kami juga ada, di Tamada Project nanti kita kasih tahu alamatnya, nomor teleponnya, kemudian ada lagi nanti, oh iya ternyata aku ingin bernostalgia dengan masakan lawas gitu. Bisa juga hubungi Karina Cake, Snack, and Catering. Oke Bruces, sekian dulu ya episode kali ini ya. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa ada semua kita jual apapun ya. Jual apapun kecuali nestapa. Ada catering, ada kuliner, ada crafting, ada jasa gitu ya. Oke? Kita nggak selalu nggak akan lupa kita berterima kasih kepada PP Associate, kepada A Studio, kepada narsum kita yang ciami ini. Jangan lupa untuk 3M, kalau saya tak tambahi 3P deh. Please pakai masker, please menjaga jarak, dan please mencuci tangan. Jadi tolong banget untuk mengingat bahwa kita ini di dunia tidak hidup sendiri, hidup dengan orang banyak. Jadi keep jaga kesehatan, keep healthy, keep safe. Dan Bruces, terima kasih banyak ya sudah nge-like, sudah subscribe, dan jangan lupa untuk komen. Kasih kita kritik dan saran, kita akan sangat terima dengan tangan terbuka. Thank you, see you. Thank you ya temanis. Terima kasih, ditunggu ya jinglenya Karina Catering ya. Jinglenya, jingle Cina. Oke, bye-bye.